Maulana Anggraini, kelas PMDIE, NIM 9321170019. Di sini saya akan membahas 5 tema besar, dan di tiap-tiap temanya saya akan juga membahas 2 hal, yaitu yang pertama adalah tentang teorinya dan yang kedua adalah tentang relevansinya. Baik, mari kita mulai saja ya. Baik, tema yang pertama yang akan kami bahas di sini yaitu tentang Imam Al-Ghazali, sinergi filsafat dan agama dalam membentuk lisan kamil. Sebelum kita beranjak di teori-teorinya, mari kita berkenalan terlebih dahulu tentang Imam Al-Ghazali. Jadi siapa sih Imam Al-Ghazali itu? Imam Al-Ghazali mempunyai nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi yang bergelar Hujatul Islam. Ia dilahirkan di Tusi yang mana sekarang itu termasuk wilayah Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ia terkenal dengan karya-karyanya tentang pandangan filsafat. Dan perlu diketahui, sebelum ia terkenal, ia di awal-awal perkembangan intelektualnya, Al-Ghazali banyak bekerja di bidang ilmu-ilmu syariat ketika masih bekerja di Baghdad. Jadi selama 2 tahun itu, Imam Al-Ghazali memahami filsafat dengan sangat seksama, dan setahun ia merenungkannya lalu mengkaji ulang apa yang ia pelajari atau apa yang ia dapatkan dan membiasakan diri tentang hal itu. Jadi saat mempelajari juga ia menemukan beberapa kebohongan atau penyelewangan tentang filsafat-filsafat yang tengah beredar di masyarakat. Hingga ia mengklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama adalah pengikut ateisme. Mungkin banyak dari kita yang sudah tahu atau sekedar mendengarkan bahwasannya ada pengikut ateisme, atau juga kita tahu di media sosial banyak orang sekarang itu mengaku menjadi pengikut dari ateisme dan mereka sangat bangga untuk mengakui itu. Tapi perlu diketahui atau pengertian dari ateisme itu apa sih? Jadi ateisme itu adalah orang atau sekelompok masyarakat yang tidak percaya adanya Tuhan. Jadi mereka berpikiran bahwasannya ya apapun yang ada di bumi ini, apapun yang ada di dunia ini, baik kita ataupun teman-teman semuanya, intinya apapun itu tidak ada campur tangan dari Tuhan sama sekali. Lalu kelompok yang kedua yaitu pengikut paham naturalisme, yaitu dimana golongan ini adalah golongan dari sekelompok manusia yang sangat suka untuk meneliti tentang keajaiban hewan dan juga tumbuhan. Jadi ia seringkali meneliti banyak keajaiban-keajaiban hingga ia berpikiran bahwasannya keajaiban itu terjadi itu bukan karena Tuhan, melainkan karena memang itu ya terjadi karena biologis. Mereka berpikiran bahwasannya ya manusia, pemikiran manusia itu bukan karena campur tangan Tuhan, melainkan karena adanya faktor biologis. Lalu yang ketiga adalah penganut filsafat ketuhanan. Jadi mereka ini adalah golongan filsuf yang percaya kepada Tuhan. Mereka seperti Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Dan di sini orang-orang banyak yang mengekor pada pemikiran mereka. Pada pemikiran ini, Al-Ghazali juga menemukan beberapa hal yang bisa dibilang mengandung indikasi kekufuran dan memvonis kafir di sini Al-Ghazali ya, termasuk para filsuf Islam yang terinspirasi pada pandangan-pandangan dari Aristoteles seperti Ibnu Sina dan juga Al-Farabi. Lalu Al-Ghazali juga mempunyai beberapa pandangan tentang filsafat, yaitu di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah filsafat metafisika atau filsafat ketuhanan. Dalam pandangan Al-Ghazali di sini,
Al-Ghazali mengikuti aliran dari Asy'ariyah yang berpendapat bahwa akal harus dipergunakan sebagai penopang karena ia mengetahui dirinya sendiri dan mempersepsikan benda lain. Lalu yang kedua adalah wujud dari sifat Allah. Di sini menurut Al-Ghazali wujud Allah adalah qadim, sedangkan wujud makhluk adalah hadis. Wujud hadis menghendaki sebab gerak yang mendahuluinya sebagai penggerak yang mengadakannya. Sebab musabab ini tidak akan berakhir sebelum sampai kepada yang qadim yang tidak dicipta dan digerakkan. Sedangkan jika wujud Allah hadis, tentu akan menghendaki sebab musabab, dan hanya yang Allah ciptakan alam dengan kehendak dan kekuasaannya, karena Allah adalah sebab bagi segala yang ada, sedang ilmunya meliputi segalanya. Lalu yang ketiga di sini adalah iradah atau kehendak Allah dan hubungannya dengan hukum kausalitas. Jadi di sini alam merupakan sesuatu yang diciptakan, serta di sini Al-Ghazali mengungkapkan bahwasannya alam atau dunia ini berasal dari kehendak Allah semata, tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Ini sangat bertentangan sekali ya dengan penganut dari aliran ateisme, ya. Lalu yang keempat maksud saya adalah tentang etika. Jadi di sini Al-Ghazali menjelaskan bahwasannya manusia itu sejauh kesanggupannya meniru perangai dan sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih, pemaaf, dan sifat-sifat yang disukai oleh Tuhan seperti jujur, sabar, ikhlas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang relevansinya. Jadi relevansi dari filsafat Al-Ghazali di sini adalah tentang beberapa metode yang dapat dijadikan pendidik untuk diperlakukan kepada peserta didik tentang penanaman karakter. Yang pertama di sini adalah keteladanan. Jadi perlu sekali ini seseorang atau beberapa orang atau sekelompok orang untuk dijadikan teladan ataupun acuan. Maka orang tersebut atau kelompok tersebut yang kita jadikan teladan pastinya mempunyai sifat atau sikap yang positif. Lalu yang kedua adalah nasihat. Jadi di sini sangat diperlukan sekali pendidik untuk memberikan nasihat kepada peserta didik, bukan karena semata-mata untuk marah-marah ya. Nasihat yang dimaksud di sini adalah untuk mengingatkan peserta didik mana yang baik, mana yang kurang baik. Lalu yang ketiga di sini adalah bercerita. Bercerita itu memang bisa dibilang sedikit menguras waktu ya, tapi ini bukan untuk menguras waktu, melainkan ini banyak sekali manfaatnya, di mana dalam cerita yang diberikan pendidik ini biasanya mengandung amanat-amanat yang dapat dilakukan atau diterima lalu dibiasakan kepada kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. Lalu yang keempat adalah pembiasaan. Ini sangat-sangat penting karena biasanya pembiasaan ini juga sangat berpengaruh kepada sifat dan juga sikap dari peserta didik itu sendiri. Maka dari itu pendidik harus mengajarkan atau membiasakan peserta didik untuk melakukan hal-hal yang positif, seperti dalam bersikap. Peserta didik dibiasakan untuk mengucap kalimat-kalimat yang baik seperti alhamdulillah ketika mendapatkan sesuatu yang baik, dan juga tidak membiasakan peserta didik untuk berkata kotor dalam hal-hal tertentu seperti kaget. Biasanya kan di usia-usia peserta didik itu banyak sekali yang menggunakan kata-kata kotor untuk hal-hal tertentu, misal kaget ataupun marah akan sesuatu. Maka dari itu peserta didik harus dibiasakan untuk mengucap hal-hal yang bagus, seperti itu contohnya dan lain sebagainya. Di tema kita yang kedua kali ini akan membahas Ibnu Taimiyah, pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan juga hadis. Jadi pendidikan Islam itu dalam Al-Quran mempunyai banyak kata. Di sini ada 3 kata
tiga kata ataupun tiga arti, yang mana sangat berbanding terbalik seperti bahasa Indonesia. Ya, di bahasa Indonesia ini cuma satu, pendidikan ya hanya pendidikan, berbeda sekali dengan di Al-Quran. Yang pertama, kata pertama dalam Al-Quran pendidikan itu yaitu tarbiyah, di mana tarbiyah ini adalah yang paling famous di antara ketiganya, di mana ini orang-orang yang paling familiar untuk menyebut pendidikan Islam ya tarbiyah gitu ya. Dan kata tarbiyah itu merupakan usaha ataupun bentuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik secara psikis ataupun fisik, sosial dan juga spiritual. Kata tarbiyah ini juga dapat diartikan sebagai proses transformasi ilmu dari pendidik ataupun guru kepada peserta didik ataupun murid agar ia memiliki sikap dan juga semangat yang tinggi dalam memahami pelajaran. Lalu kata yang kedua di sini adalah ta'dib, di mana kata ini berasal dari adaba yu'adibu dan juga ta'diban, yang berarti education dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesianya pendidikan. Meskipun sama-sama semuanya itu pendidikan, ya. Lalu yang kedua di sini juga mengandung disiplin ilmu, yaitu ataupun taat pada aturan, lalu juga ada punishment ataupun juga hukuman atau peringatan, lalu juga ada kata ta'dib yang berasal dari adab. Jadi di sini menekankan pada adab, baik itu sopan santun, tata krama, moral dan juga etika. Lalu kata yang ketiga adalah taklim. Taklim itu adalah kata benda, yaitu buatan atau masdar yang berarti kata alama. Istilah tarbiyahnya diterjemahkan dengan kata pendidikan, sedangkan taklim ini diterjemahkan sebagai pengajaran. Jadi kalau tarbiyah itu pendidikan, kalau taklim itu pengajaran. Lalu pendidikan berbasis hadis. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menekankan untuk mempelajari ilmu keduniaan selain ilmu agama. Ayat-ayat tersebut memberi penegasan bahwa manusia harus memperhatikan isyarat yang ada dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan beberapa pentingnya mempelajari berbagai jenis ilmu pengetahuan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Perlu diperhatikan juga bahwasanya semua ilmu itu ditunjukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai bentuk penghambaan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang diciptakannya. Lalu apa sih relevansi dari tema kedua kita ini dengan zaman kontemporer? Relevansinya adalah mungkin banyak orang yang tahu tentang K13 karena kita saat ini juga masih menggunakan K13 atau kurikulum 2013, di mana di kurikulum 2013 itu ada integrasi keilmuan. Jadi adanya berkolaborasinya ya, kesinambungan antara ilmu agama dan juga ilmu yang lain, yaitu materi yang keilmuan yang lain ya, seperti mapel pendidikan agama Islam itu bisa disinambungkan dengan budi pekerti. Baik, tema selanjutnya yaitu Muhammad Al-Badu, Ijtihad dan Modernisasi Pendidikan Islam. Yang pertama saya akan jelaskan di sini adalah pengertian ijtihad itu sendiri, di mana ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan dan juga energi sampai dalam batas maksimum dalam memahami suatu persoalan. Dan di sini terdapat beberapa hal yang melatar belakangi atau mempengaruhi lahirnya pemikiran dan juga ijtihad dari Muhammad Al-Badu. Di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah sikap hidup, lalu yang kedua adalah faktor kebudayaan berupa ilmu pengetahuan, lalu yang ketiga adalah situasi politik pada masanya, lalu yang nomor 4 di sini adalah kondisi sosial masyarakat. Lalu
Lalu selanjutnya di sini saya akan jelaskan adalah tentang modernisasi pendidikan Islam. Jadi modernisasi pendidikan Islam adalah perubahan pemikiran maupun sistem pendidikan Islam konvensional yang menjadi baru atau berkualitas sesuai dengan perkembangan zaman. Gerakan pembaruan ini atau modernisasi ini dilancarkan oleh Abedu atau Muhammad Abedu, yaitu tidak terlepas dari pengalaman hidupnya. Seperti yang kita tahu bahwa Muhammad Abedu pernah mengenyam pendidikan di Al-Azhar, di mana ia itu mempunyai pengalaman ataupun pergaulan dengan guru-gurunya ataupun seniornya, baik itu dari dalam Mesir maupun dari luar Mesir, karena dia memang di Kairo ataupun di Al-Azhar sendiri tidak hanya menerima peserta didik dari dalam negerinya atau dari Kairo saja, melainkan dari seluruh penjuru dunia. Maka dari itu pengalaman dari Muhammad Abedu di sini banyak sekali didapatkan. Lalu tujuan dan manfaat ijtihad dan modernisasi pada pendidikan Islam sendiri dalam pendidikan itu yaitu mendidik akal dan juga jiwa, serta menyampaikan pada batas-batas kemungkinan seseorang untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Dan di sini sangat jelas sekali bahwasanya Muhammad Abedu sangat menginginkan untuk pendidikan tidak melulu tentang dunia saja, atau materi-materi yang diajarkan tidak melulu tentang scientific saja, melainkan juga tentang agama. Jadi di sini seimbang antara pendidikan agama dan juga pendidikan dunia. Lalu relevansi dari pemikiran Muhammad Abedu dalam pendidikan Islam kekinian, yaitu pada saat ini banyak sekali madrasah-madrasah ataupun sekolah-sekolah yang menyediakan jurusan-jurusan yang diminati oleh peserta didik. Di mana diminati ini karena mereka mencita-citakan sesuatu, seperti contohnya ingin menjadi dokter, maka madrasah-madrasah juga menyediakan jurusan kedokteran. Ada juga yang ingin menjadi pengacara, maka madrasah-madrasah juga menyediakan jurusan IPS seperti itu. Jadi terdapatnya penjurusan-penjurusan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh peserta didik. Di tema kita yang nomor 4 ini adalah membahas tentang Mustafa Kemal antara sekularisme dan juga westernisasi. Istilah sekularisme sendiri itu berawal dari pertengahan abad ke-19. Istilah tersebut telah digunakan di dunia barat yang merujuk pada kebijakan khusus terhadap adanya pemisahan gereja dan juga negara. Cak Nur pernah mendefinisikan sekuler itu sebagai zaman sekarang atau dunia yang kita alami sekarang. Sekularisme ini adalah suatu paham keduniawian, sedangkan sekularisasi tidaklah dimasukkan sebagai penerapan sekularisme dan mengubah kaum muslimin menjadi sekularis. Menurutnya, sekularisme adalah untuk menduniawikan nilai-nilai yang semestinya bersifat dunia dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya atau suatu proses perduniawian. Sekularisme ini sangatlah cocok dengan pandangan Yahudi ataupun Kristen yang terbaratkan. Namun, sekularisme ini sangatlah tidak cocok dengan ajaran agama Islam yang telah final dan juga otentik. Islam telah lengkap ketika sudah selesai turunnya wahyu dan telah dewasa ketika kemunculannya dalam sejarah dunia. Seperti telah diterangkan di atas tersebut, bahwasanya dapat dikatakan Islam tidak membutuhkan sekularisme karena Islam adalah ajaran yang sudah lengkap seperti yang terdapat di Al-Quran. Lalu dampak bentuk-bentuk sekularisme sendiri menurut Mustafa Kemal adalah yang pertama, tidak peduli urusan duniawi. Lalu yang kedua adalah hak asasi manusia sebagai landasan hukum. Lalu selanjutnya adalah sekularisme sebagai budaya. Yang keempat adalah pendidikan, yang kelima adalah media massa, dan yang keenam adalah hubungan interaksi antara laki-laki dan juga perempuan.
Dampak negatif dari westernisasi adalah yang pertama, berkurangnya jiwa nasionalisme. Ya, karena ketika seseorang mengenal budaya lain, maka sangatlah mungkin untuk budayanya sendiri itu ditinggalkan karena lebih memilih budaya yang baru. Dalam hal ini adalah konteksnya westernisasi, maka yang dimaksudkan budaya baru ini adalah budaya barat. Lalu yang kedua adalah masuknya paham barat yang merusak moral bangsa. Jadi seperti yang kita tahu bahwasannya bangsa itu mempunyai aturan sendiri, mempunyai paham sendiri, dan jika paham tersebut, aturan tersebut terkontaminasi dengan paham-paham barat yang sangat-sangat bertolak belakang, ya, karena kita, budaya timur kita, budaya Asia kita itu sangatlah berbeda dengan budaya barat, maka akan terjadi rusaknya moral. Yang ketiga adalah gaya hidup masyarakat yang lebih konsumtif. Lalu yang keempat adalah lebih menyukai segala sesuatu yang sifatnya instan. Pada kalimat ini sangatlah mungkin sekali, bahkan di zaman sekarang banyak sekali remaja, bahkan bukan remaja ya, yang dewasa pun juga sangat menyukai instan karena hasilnya langsung, ya, baik itu makanan ataupun usaha. Banyak sekali orang yang lebih menyukai instan daripada mengetahui step by step proses-proses yang dilakukan. Lalu yang kelima adalah kurangnya semangat mencintai budaya sendiri. Ini sangatlah berkembang di remaja kebanyakan, ya, karena pemikiran remaja atau mindset remaja lebih suka bahasa Inggris ataupun budaya yang kebarat-baratan, seperti mereka lebih suka lagu-lagu yang berbahasa Inggris karena dianggap lebih modern, lebih berkelas atau high class dibandingkan dengan budayanya sendiri, seperti lagu-lagu campur sari. Mereka menganggapnya itu sudah kuno, sudah tidak zamannya. Maka ini bisa dibilang adalah kurang semangat mencintai budayanya sendiri. Lalu relevansinya dari westernisasi ini di zaman kontemporer ini di dalam dunia pendidikan banyak sekali. Salah satunya di sini adalah ketika mengubah perubahan bahasa-bahasa yang biasanya kita di dunia pendidikan kan banyak sekali pertukaran pelajar atau exchange, itu memudahkan. Lalu juga kemajuan iptek ini sangatlah dibutuhkan di zaman sekarang karena iptek itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat penting bagi dunia pendidikan juga. Contohnya di masa sekarang, masa pandemi ini, iptek itu sangatlah yang terdepan dalam garda apapun. Baik, itulah relevansinya. Tema kita yang nomor 5 yaitu Fazlur Rahman, membuka pintu ijtihad. Jadi Fazlur Rahman itu merupakan seorang ulama modern di mana ia sebagai pemikir muslim, sarjana muslim kaliber dunia, dan guru besar dari University of Chicago. Pemikirannya ditandai dengan cara dia berpikir kritis, analitis, dan juga sistematis. Di samping itu, ia juga berani dalam mencari solusi masalah dari umat Islam, baik di bidang pemikiran politik maupun di bidang hukum Islam. Menurutnya, ijtihad adalah upaya memahami makna suatu teks atau presiden di masa lampau yang mempunyai suatu aturan, dan untuk mengubah suatu aturan tersebut dengan memperluas atau membatasi ataupun memodifikasinya dengan cara-cara sedemikian rupa hingga suatu baru dapat dicakup di dalamnya dengan suatu solusi yang baru.
Lalu menurutnya metode ijtihad itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama di sini adalah metode kritik sejarah. Jadi metode ini menekankan pada pengungkapan nilai-nilai yang terkandung dalam sejumlah data sejarah. Jadi bukan peristiwa sejarah itu sendiri. Lalu yang nomor 2 adalah metode penafsiran sistematik. Di sini yang dimaksud penafsiran sistematik ini adalah metode lanjutan dari metode kritik sejarah atau metode yang pertama saya jelaskan tadi. Yang ketiga adalah metode suatu gerakan ganda. Gerakan pertama dari teori gerakan ganda ini adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami konteks mikro dan makro pada saat Al-Quran diturunkan. Hasil pemahaman ini akan dapat membangun makna asli atau original meaning yang dikandung oleh wahyu di tengah-tengah konteks sosial moral kenabian, sekaligus mendapatkan gambaran situasi dunia pada umumnya pada saat ini. Lalu apa sih urgensinya? Dari membuka kembali pintu ijtihad menurut Fazlur Rahman di sini adalah yang pertama, ketidakserasian hubungan antara sunnah, ijma dan juga ijtihad. Lalu yang kedua adalah pembebanan doktrin teologis terhadap pemikiran hukum. Dan relevansi dari pemikiran Fazlur Rahman di zaman kontemporer ini adalah salah satunya di dunia pendidikan ya, dimana pada saat ini kita pendidik dan juga peserta didik itu saling tukar informasi. Jadi yang dulunya hanya pendidik saja yang memberikan informasi kepada peserta didik untuk dapat dicerna, dapat diterima, dan itu sudah mutlak ya, cuma pendidik saja. Jadi sumbernya cuma pendidik saja, moderatornya pendidik saja. Intinya sumber utama dari segala sumber dari peserta didik itu adalah hanya pendidik. Namun sekarang sangatlah berbeda, di mana sekarang peserta didik itu juga merupakan sumber informasi. Kenapa? Peserta didik juga dapat mencari sendiri di buku, di internet ataupun di jurnal-jurnal lainnya. Banyak sekali referensi yang dapat digunakan oleh peserta didik. Jadi di situ peserta didik dan pendidik itu saling tukar informasi, tukar pengetahuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Seperti itu.